Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 16 November berjudul Dia Tidak Akan Gagal. Ayat intinya diambil dari Yesaya 42 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Bersama saya, Pendeta Andri Daembani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Kristus mengetahui semua yang disalahartikan dan disalahgambarkan oleh manusia. Anak-anaknya sanggup menunggu dengan kesabaran dan keyakinan yang tenang betapa dihina dan dianggap rendah pun mereka itu, karena tidak ada rahasia yang tidak akan dinyatakan, dan mereka yang menghormati Allah akan dihormati olehnya di hadapan manusia dan malaikat-malaikat. Habel, orang Kristen pertama dari anak-anak Adam, mati syahid. Henok berjalan dengan Allah dan dunia tidak mengenalnya. Nuh diejek sebagai seorang fanatik dan seorang yang membuat gelisah. Orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Pada setiap zaman, para utusan pilihan Allah telah dicela dan dianiaya. Namun lewat penderitaan mereka, pengetahuan akan Allah telah disebarluaskan. Setiap murid Kristus harus terjun ke dalam barisan itu dan melaksanakan pekerjaan yang sama, karena ia tahu bahwa musuhnya tidak dapat berbuat apa-apa menentang kebenaran, tetapi justru untuk kebenaran. Allah bermaksud supaya kebenaran dinyatakan dan menjadi pokok ujian dan diskusi, bahkan melalui hinaan yang diberikan kepada kebenaran itu. Pikiran orang harus digerakkan. Setiap pertentangan, setiap celaan, setiap upaya untuk membatasi kebebasan hati nurani adalah alat Allah untuk membangunkan pikiran yang tanpa itu bisa tertidur. Sebagaimana dicatat dalam Khotbah di atas bukit, halaman 42 dan 43. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Kristus tidak akan pernah meninggalkan jiwa yang untuknya dia telah mati. Orang bisa meninggalkannya dan dijejali dengan pencobaan, tetapi Kristus tidak pernah dapat meninggalkan orang yang untuknya dia telah membayar tebusan dari hidupnya sendiri. Sekiranya pandangan rohani kita dibangunkan, kita akan melihat malaikat-malaikat terbang cepat untuk menolong orang-orang yang dicobai ini, bagaikan orang di tepi sebuah tebing curam. Dikutip dari Khotbah di atas bukit, halaman 134. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar tentang satu jaminan yang Engkau berikan. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar bahwa Engkau adalah Allah yang tidak akan gagal. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan, agar kami boleh senantiasa menggantungkan hidup kami kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan, sumber kekuatan, dan meyakini bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami, umat-umat yang telah Engkau tebus. Terima kasih Bapa.
Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.